Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan belajar lagi pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia di subtema 1 mengenai organ gerak hewan. Pada pembelajaran yang kelima, kita akan mengenal lebih lanjut tentang pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Pengelompokan hewan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Rangkanya terletak di bagian dalam tubuh yang disebut endoskeleton. Kemudian invertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terdapat cangkang yang terletak di bagian luar tubuh yang disebut eksoskeleton. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces adalah kelompok hewan yang termasuk jenis ikan. Habitatnya di air atau akuatik dengan alat gerak berupa sirip dan ekor. Contohnya lele, belut, kuda laut, mujair, salmon, dan lain sebagainya. Kemudian amfibi, yaitu kelompok hewan yang memiliki habitat di dua alam dalam satu siklus hidupnya. Habitatnya di air dan di darat. Alat geraknya berupa ekor dan juga kaki. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Kemudian reptil, yaitu kelompok hewan yang memiliki ekor. Habitatnya di darat atau terestrial. Alat geraknya berupa kaki. Dan ada yang menggunakan otot tubuhnya yang disebut dengan melata. Contohnya ular, kura-kura, penyu, buaya, cicak, maupun komodo. Kemudian ada aves, yaitu kelompok hewan yang memiliki sayap dan berbulu. Habitatnya di darat atau terestrial. Alat geraknya berupa kaki dan sayap. Contohnya adalah burung dan unggas. Beberapa jenis aves ada yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah ayam dan burung unta. Selanjutnya ada mamalia, yaitu kelompok hewan yang menyusui dan berambut. Habitatnya di darat dan di air. Alat geraknya berupa kaki, sirip, maupun sayap. Contohnya adalah paus, lumba-lumba, harimau, maupun kelelawar. Selanjutnya, kita mengenal contoh-contoh hewan invertebrata. Contohnya yaitu ubur-ubur. Habitatnya di air dengan alat gerak berupa otot tubuh yang disebut tentakel. Kemudian ada cacing tanah. Habitatnya di darat dengan alat gerak berupa otot tubuh. Selanjutnya kepiting. Memiliki habitat di air, alat geraknya berupa kaki dan capit. Capit digunakan untuk memegang makanan dan perlindungan diri. Kemudian ada bintang laut. Habitatnya di air dengan alat gerak berupa otot tubuh. Selanjutnya ada bekicot. Habitatnya di darat, alat geraknya berupa otot tubuh yang terletak di perut. Selanjutnya ada kupu-kupu. Habitatnya di darat dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Selanjutnya ada capung. Habitatnya di darat dan alat geraknya berupa kaki dan sayap. Nah, mungkin kalian bisa menambahkan
contoh hewan vertebrata dan contoh hewan invertebrata yang ada di sekitar kalian. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Selanjutnya, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Selanjutnya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Selanjutnya, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Berikut ini contohnya. Yang pertama, kalian membuat kalimat utama yang isinya berupa ide pokok. Contohnya adalah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi vertebrata dan invertebrata. Nah, kalimat tersebut disebut sebagai kalimat utama yang mengandung ide pokok. Selanjutnya, dari kalimat utama tersebut, kalian kembangkan menjadi hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar kita adalah ikan, katak, cicak, ayam, dan sapi. Adapun hewan invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah capung, bekicot, bintang laut, kupu-kupu, cacing tanah, dan kepiting. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang yang berasal dari kalimat utama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada gambar karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kemudian ada gambar kartun, yaitu gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Mungkin kalian sudah pernah melihat film kartun yang ada di gambar tersebut. Pastinya sangat menarik dan lucu ya. Selanjutnya ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita akan kembali lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.